Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Juhairia, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wiraraja. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Tamara Widat Wadia dan Triaga Nurillah, akan membahas sejarah akuntansi di Indonesia. Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia dapat menghitung dan membuat suatu catatan dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Pada abad ke-15 terjadilah perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang Venesia. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan diperlukannya suatu sistem pencatatan yang lebih baik, sehingga dengan demikian akuntansi mulai berkembang. Pada akhir abad ke-15, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Sejak itu, perhitungan laba rugi mulai dibuat secara tahunan yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusutan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa mendorong berkembangnya akuntansi biaya dan konsep penyusutan. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan, yaitu pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1642. Namun, jejak yang jelas yang berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampionin Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli bersama Leonardo da Vinci, dan sudah dipakai untuk melakukan pencatatan upah sejak zaman Babilonia. Sistem kontinental merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit, secara seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis serta laporan keuangan yang terpadu. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan mendapatkan gambaran tentang laba rugi usaha, kekayaan perusahaan, serta hak milik. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia pada masa itu. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan pada awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya sistem tanam paksa, sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga kerja dan tenaga akuntan. Sehingga peningkatan kegiatan ekonomi tersebut mendorong dapat terjadinya peluang akan kebutuhan audit yang akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Masih, yang diangkat sebagai pemegang buku pada jabatan akuntan pajak pada tanggal 21 September 1929. Kesempatan bagi akuntan lokal atau akuntan Indonesia mulai muncul pada tahun 1942 sampai tahun 1945, yaitu sejak Belanda sudah mundur dari Indonesia. Namun pada saat itu akuntan di Indonesia masih menerapkan praktik yang dimiliki oleh Belanda dan pada akhirnya berpaling pada praktik akuntansi model Amerika. Selanjutnya pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika. Pada pertengahan tahun 1980-an ada sekelompok yang muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pasar dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Untuk sejarah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Triaga Nurillah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Juhairia
saya akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980-an dan awal 1990-an, pada prakteknya ditemui perusahaan yang memiliki 3 jenis pembukuan. Yang pertama untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan, kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, dan yang terakhir untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman atau kredit dari bank domestik dan asing, yaitu menunjukkan hasil negatif rugi untuk tujuan pajak. Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997 sampai dengan 1998, hal ini meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal tahun 1998, kebangkrutan konglomerat, kolapsnya, meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksakan pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu ini kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktek akuntansi dan rendahnya kualitas keterburukan informasi, atau yang bisa kita sebut sebagai transparansi. Perkembangan akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental, sama halnya dengan Belanda. Sistem kontinental ini bisa juga disebut sebagai tata buku atau pembukuan, yang mana pada kenyataannya tidak sama dengan akuntansi, karena tata buku yang bisa kita sebut juga sebagai bookkeeping ini adalah elemen prosedural dari akuntansi, sebagaimana aritmatika adalah elemen prosedural dari matematika. Nah, selain itu terletak perbedaan antara tata buku dengan akuntansi. Yang pertama, tata buku atau bookkeeping menyangkut kegiatan-kegiatan proses akuntansi seperti pencatatan, peringkasan, penggolongan aktivitas-aktivitas lain yang tujuannya untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berdasarkan pada data. Pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris yang mendorong pula perkembangan akuntansi. Pada waktu itu manajer pabrik misalnya ingin mengetahui biaya produksinya. Dengan mengetahui beberapa besar biaya produksi, tentunya mereka dapat mengawasi efektivitas proses produksi dan menetapkan harga jualnya. Sejalan dengan itu berkembanglah akuntansi dalam bidang khusus, yaitu akuntansi biaya, yang memfokuskan diri pada pencatatan biaya produksi, penyediaan informasi bagi manajemen. Revolusi industri mengakibatkan perkembangan akuntansi semakin pesat sehingga manajemen menyediakan informasi yang mana hal ini untuk diketahui sebagai biaya produksinya seperti apa pada nantinya. Dan khusus di Amerika ini terdapat sistem Anglo-Saxon, yang mana di Amerika sendiri juga di sini melahirkan sistem tersebut. Kemudian pada masa ini sektor usaha kecil dan menengah umumnya dikuasai oleh masyarakat Cina, India, dan Arab yang praktik akuntansinya menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem dari negara mereka masing-masing. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, sistem akuntansi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu tetap menggunakan pola Belanda. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Samaratwadia. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samara Widatwadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yakni Siti Juhairia dan juga Tri Ega Nurila, tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia.
Di sini saya akan mulai menjelaskan dari masa kemerdekaan. Bicara tentang akuntansi, nah akuntansi yang berlaku di Indonesia ini mengikuti sejarah masa lampaunya, yakni menggunakan sistem akuntansi Belanda yang dikenal dengan sistem tata buku. Barulah setelah masa penjajahan Belanda berakhir, Indonesia ini masuk ke dalam masa kemerdekaan, di mana pada masa ini banyak perusahaan yang dimiliki Belanda sebelumnya dirasionalisasi, dan pada masa ini pula banyak masuk berbagai investor asing terutama yang berasal dari Amerika Serikat, dan para investor ini memperkenalkan sistem akuntansi mereka ke Indonesia. Seiring perkembangan zaman, seiring perubahan lingkungan global dan juga ditambah dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, kondisi ini menuntut adanya transparansi di segala bidang. Dan standar akuntansi keuangan yang berkualitas ini menjadi salah satu prasarana penting untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga terkait hal ini, Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia ini selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, apalagi mengenai hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan juga profesi akuntan. Dan hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1957 hingga kini. Sehingga setidaknya dalam perkembangannya terdapat 3 tonggak sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia, di mana tonggak sejarah yang pertama ini adalah menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, di mana pada masa itu pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau disingkat menjadi PAI. Dan kemudian tonggak sejarah yang kedua ini terjadi pada tahun 1984, di mana pada masa itu Komite PAI ini melakukan revisi secara mendasar pada PAI, yakni yang sebelumnya PAI 1973, dan kemudian melakukan kodifikasi dalam buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Hal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Dan tonggak sejarah yang ketiga ini terjadi pada tahun 1994, di mana IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI sebelumnya, yakni PAI 1984, dan melakukan kodifikasi dalam buku yang diberi judul Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Dan sejak tahun ini, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Sehingga jika dilihat dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan ini terus dilakukan revisi secara berkesinambungan, baik itu merupakan tindakan penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun itu, yakni 1994. Dan jika dirangkum, proses revisi ini telah dilakukan sebanyak 6 kali, yakni yang pertama 1995, 1996, 1999, 2002, 2004, dan yang terakhir adalah 2007 dengan buku berjudul Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007. Sehingga secara garis besar sekarang ini terdapat di dalamnya terdapat 2 KD PPLK, kemudian 62 PSAK dan 7 ISAK. Dan untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, tentu ada badan penyusunnya, dan badan penyusunnya ini pun terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bicara badan penyusun, pada tahun 1974
ini sudah dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PA ini bertugas selama 4 periode, yakni sejak 1974 hingga 1994. Dan selanjutnya pada periode kepengurusan IAI di tahun 1994 hingga 1998, nama Komite PA ini dirubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Dan kemudian dirubah lagi pada Kongres ke-8 IAI, yakni tahun 1998 di Jakarta sana. Komite SAK ini diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, dibentuk juga ini Komite Akuntansi Syariah dan juga Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan, di mana KAS atau Komite Standar Akuntansi Keuangan ini dibentuk untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK atau Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mewakili para pengguna yang merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia. Sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.